Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ketua STMA Trisakti, Bapak Antonius Antonli SEMM, yang terhormat para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yang kami hormati rekan-rekan dari industri dunia asuransi yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari sekolah dan kampus yang turut bergabung dalam sesi ini, serta rekan-rekan siswa-siswi dan mahasiswa yang saya banggakan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di Zoom meeting siang ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Manajemen Sharing Session episode 32. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal jangan sayang. Perkenalkan, saya Amalia Putri dari program studi S1 Aktuaria selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, sebelum melangkah ke acara kita, saya ingatkan kepada teman-teman agar tidak lupa menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background-nya ya. Baik, sebelum melangkah ke rangkaian acara kita, mari kita awali dengan mendengarkan penyampaian sepatah dua kata dari Ketua STMA Trisakti oleh Bapak Antonius Antonli SEMM. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat siang. Yang diperuntukkan bagi seluruh stakeholders kita, termasuk eh, orang-orang dalam industri asuransi, ya, kemudian kepada para dosen, mahasiswa di seluruh Indonesia, ya, rekanan-rekanan kita dan lain sebagainya. Ini adalah wujud nyata kami melakukan pengabdian kepada masyarakat yang secara rutin terus-menerus dan sesuai dengan core kami sebagai dunia pendidikan menjalankan Tridharma khususnya di bidang perasuransian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti sesi seminar ya dalam bentuk management sharing session yang diberikan oleh STMA Trisakti, dan hari ini telah hadir pembicara kita yang kita nanti-nantikan, yang kita hormati Ibu Suci dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan banyak penjelasan kepada kita tentang program magang itu apakah memang menjadi keharusan atau tidak dan apa kegunaannya uh, dilakukan atau bukan hanya tenaga kerja yang menjadi karyawan tetap, tetapi magang pun juga perlu mendapatkan perlindungan. Pak Made akan terus mendampingi ya sebagai moderator untuk acara ini sampai selesai, dan Ibu Amel, Mbak Amel ini adalah mahasiswa STM Trisakti, mahasiswa aktuaria, akan bertindak sebagai MC. Terima kasih, Mel. Semoga acara ini berjalan lancar dan terus memberikan pemahaman bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih pada Bapak Ibu, para hadirin semua. Silakan mengikuti, menyimak dengan baik, di mana Bapak Ibu yang menggunakan eh, anak-anak magang bisa memberikan eh, menjalankan kebijakan dengan baik ya sesuai regulasi, dan kepada para pemagang yang ada juga mengetahui bahwa ada regulasi ini yang memang menjadi keharusan untuk dijalankan oleh perusahaan. Kemudian bagi para dosen dan juga mahasiswa lain yang ikut, ya selamat datang. Ini adalah pengetahuan bagi kita semua. Silakan kita update pengetahuan kita sehingga menjadi social control juga bagi orang yang membutuhkan.
Nah, terima kasih Bu Suci sudah bergabung. Ya, silahkan saja kita lanjutkan dengan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Antonius Antoni, SEMM, yang telah memberikan sambutannya. Baik, teman-teman, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa sih manajemen sharing session itu? Oke, manajemen sharing session atau MSS adalah program berbasis pengetahuan yang rutin dilaksanakan oleh STMA Trisakti setiap bulannya. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas dengan memberikan informasi terkait topik-topik terkini yang sedang hits, relevan, dan memiliki dampak besar di berbagai sektor. Nah, dengan sasaran utama industri perasuransian, mahasiswa dan siswa, serta masyarakat umum yang membutuhkan informasi, MSS hadir sebagai platform yang menghubungkan berbagai pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. SMA Trisakti percaya bahwa melalui program yang terus-menerus dan berbagi wawasan ini, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka di berbagai sektor. Tak hanya itu teman-teman, kami juga membuka peluang bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan MSS ini. Bagi yang ingin berkolaborasi atau berpartisipasi dalam program ini, silahkan menghubungi kami SMA Trisakti. Dalam setiap kegiatan MSS, STMA Trisakti berusaha menghadirkan informasi yang tidak hanya relevan, tapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri pendidikan dan masyarakat luas. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas topik-topik yang relevan dengan keseharian kita sebagai pelajar, yaitu perlukah siswa-siswi, mahasiswa, dan mahasiswi saat magang atau praktik kerja dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, topik ini sangat relevan untuk kita bahas karena sebagai mahasiswa atau pelajar yang akan memasuki dunia kerja, penting banget nih bagi kita untuk mengetahui hak-hak perlindungan yang bisa kita dapetin, termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan, terutama saat kita menjalani kegiatan magang atau praktik kerja. Nah, seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia, kegiatan magang dan praktik kerja lapangan atau PKL menjadi bagian penting dalam mempersiapkan siswa dan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Dalam proses ini, kita sebagai mahasiswa dan juga siswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kerja yang mana memiliki risiko tertentu, seperti kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan. Sayangnya teman-teman, belum semua industri pendidikan atau tempat magang memahami pentingnya perlindungan terhadap peserta magang melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal perlindungan ini sangat-sangat penting demi menjamin keselamatan dan juga keamanan peserta selama menjalani praktik kerja. Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu tersebut, SMA Trisakti bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Manajemen Sharing Session MSS episode 32 kali ini. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semua pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dengan menciptakan sistem magang yang tidak hanya edukatif, tetapi juga melindungi hak dan keselamatan peserta didik, khususnya bagi teman-teman siswa dan juga mahasiswa. Oke, untuk sesi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Imade Indra, MPH, MBA, PhD. Beliau adalah dosen STMA Trisakti yang akan menjelaskan mengenai jaminan sosial di Indonesia. Lalu, untuk narasumber kita yang kedua ada Ibu Suci Nurul Lestari. Ia adalah perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjelaskan secara langsung mengenai kebijakan serta manfaat dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi siswa dan mahasiswa. Oke, karena sudah tidak sabar nih teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke narasumber kita yang pertama oleh Pak Made. Halo Pak Made, Halo, bagaimana kabarnya nih Pak? sehat. Alhamdulillah, oke. Baik. Bisa langsung saja Pak? Baik, terima kasih Amel yang kami hormati pimpinan STMA Trisakti, Pak Anton,
Pak Suwartono, para Kaprodi, dan juga saya lihat ada yang hadir dari perwakilan sekolah tadi ya. Terima kasih sudah hadir dan juga mahasiswa-siswa dan juga dari industri perasuransian dan juga tentu pemateri dari BPJS Tenaga Kerja yang nanti akan menyampaikan materinya lebih lengkap ya, jadi lebih komprehensif nanti dengan Ibu Suci. Kami mau awali saja dengan pengenalan dulu bahwa ada istilah asuransi sosial atau lazimnya disebut dengan jaminan sosial di Indonesia. Izin share screen. Ini kelihatan nggak, Mel? Kelihatan, Pak. Mungkin bisa di-mute yang ini, yang belum ini. Mohon maaf. Oke, Suara saya kedengar ya? terdengar, Pak. Oke, jadi sebelum nanti masuk kepada materi, tadi sudah baik sekali dari Amel untuk menjelaskan bahwa eh, ini ada permasalahan yang selama ini kurang terangkat. Mungkin Bu Suci mungkin sangat paham bahwa eh, cukup banyak sebenarnya yang belum memahami baik di instansi pendidikan itu di sekolah maupun di perguruan tinggi tentang bagaimana seharusnya siswa atau mahasiswa yang berkegiatan di luar sekolah atau kampus yang lazim disebut magang. Magang ini ada berbagai jenis, ya, bisa magang industri, magang dalam kaitannya mata kuliah, atau magang mandiri. Kemudian ada praktek kerja. Kalau praktek kerja ini berkaitan dengan kurikulum atau berkaitan dengan skema pembelajaran. Kalau istilahnya praktek kerja. Praktek kerja ini biasanya juga dilakukan di dua tempat biasanya. Itu di internal, di dalam, ya, seperti praktek kerja dalam bentuk laboratorium atau praktek kerja lapangan. Yang disebut PKL kalau zaman dulu ya, penyebutannya PKL, praktek kerja lapangan. Ini di instansi pendidikan yang bersifat kesehatan itu sering banget, seperti kebidanan, dokter, kesehatan masyarakat, apoteker, ya, termasuk di kita di STM Trisakti ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta. Ini juga mengirim mahasiswanya untuk berpraktek kerja, ya, baik itu dalam rangka magang beasiswa ataupun magang dalam rangka perkuliahan. Nah, itu kami juga ada skema pembelajaran yang terjun ke lapangan langsung. Nah, hal-hal ini yang tentu menjadi sorotan. Bagaimana mereka ini dapat perlindungan karena di satu sisi mereka bekerja sebenarnya dalam konteks yang belum profesional di luar kampus, tapi selalu dibayang-bayangi dengan beberapa resiko, ya, seperti resiko kecelakaan. Nanti produknya nanti akan dijelaskan oleh Bu Suci, seperti kecelakaan, amit-amit ya, kecelakaan kerja, dan juga istilah kalau di kami, di saya kebetulan dari Kesehatan Tenaga Kerja, fokusnya di K3, itu ada namanya PAK. PAK itu adalah penyakit yang timbul akibat kerja. Ya, itu biasanya mungkin praktek-praktek di tempat-tempat yang ada indikasi infeksi, ada indikasi misalnya gangguan pernapasan kalau dia kerja di pabrik, misalnya pabrik yang semen seperti itu, ataupun dia magang di pabrik asbes gitu ya, pemotongan kayu, pembuatan mebel. Nah, itu tentu menimbulkan satu resiko yang disebut penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja itu bermacam-macam. Ada yang memang risiko tinggi, ada juga yang rendah. Risiko tinggi artinya memang tempat kerjanya menggunakan alat berat. Misalnya di pabrik apa namanya pemotongan daging, kayu dan lain-lain, tentu itu banyak risiko benda-benda berat dan benda-benda yang berisiko kimia dan lain benda kimia juga sangat berisiko. Tapi kalau di perkantoran, risikonya mungkin terjadi pada saat proses perjalanan. Nah, ini boleh ditanya nih, saat berangkat magang, pulang magang, atau sedang duduk ada tidak sengaja kejatuhan platform dan lain-lain. Nah, itu apakah termasuk? Nah, itu bisa kita diskusikan nanti di materi. Nah, di kita kebetulan saya pengampu dari mata kuliah ini mata kuliah sebenarnya ciptaan Pak Ketua kami nih, Pak Anton, sangat baik sekali karena dari dulu mata kuliahnya belum ada ketika kita pembaruan kurikulum.
Nah, mata kuliah ini muncul di tahun 2022. Jadi kita punya mata kuliah yang cukup hits namanya layanan asuransi sosial. Di mana itu sudah ada 2 buku yang kita terbitkan bersama dosen-dosen di bidang jaminan sosial. Ya, nah ini sejarahnya adalah eh, jaminan sosial ini selalu dimulai dengan masalah kesehatan, baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi isu utamanya itu adalah masalah kesehatan dulu awal cikal bakal adanya jaminan sosial. Standar minimal jaminan sosial atau tunjangan kesehatan, ya, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris. Jadi ini sudah dibahas waktu konvensi di ILO ya. Waktu itu tahun 1952 dan memang sudah cukup lama. Kemudian di Indonesia sendiri ini tercermin dalam Undang-Undang 45 kita bahwa negara itu harus hadir ya kepada masyarakatnya untuk memberikan jaminan terutama adalah jaminan kesehatan, pendidikan ya. Dan ini difokuskan untuk melindungi masyarakat yang termarginalisasi atau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Sehingga istilahnya di BPJS Kesehatan pun kan ada BPI dan non PBI. Jadi ada yang mampu, itu adalah dia mampu membayar secara mandiri. Eh, ada juga yang dia akhirnya disubsidi pemerintah lewat namanya penerima bantuan iuran. Jadi tidak ada sebenarnya dalam asuransi sosial itu benar-benar gratis itu tidak ada. Tapi negara itu hadir untuk memberikan subsidi. Maka di kelas 3 dulu di BPJS Kesehatan selalu disubsidi oleh pemerintah. Apalagi pemegang kartu PKH, kartu pemegang masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin itu selalu dilindungi asuransi kesehatannya dengan konsep PBI, penerima bantuan iuran. Jadi kalau kita yang mampu di kelas 2 dan menengah ke atas itu adalah non PBI, non penerima bantuan iuran yang itu kita bayarkan secara mandiri. Baik itu penerima upah maupun non penerima upah. Karena kalau penerima upah itu ada bagian proporsi yang dibayarkan melalui si pemberi kerja. Kalau mandiri berarti ketika kita sudah tidak bekerja, namun kita masih punya kemampuan artinya mungkin kita berbisnis sendiri, punya usaha sendiri. Nah, kita kan bayarannya iurannya mandiri. Kita bayar sendiri tanpa pemberian dari penerima upah. Kemudian di pasal 34 ini jelas ya bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya. Ya, ini berkembang. Nah, ini yang berkembang sampai ke lahirnya Undang-Undang tentang SJSN ya di tahun 2011 itu yang menjadi cikal bakal lahirnya yang saat ini nanti kita akan bahas BPJS. Nah, BPJS ini ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Memang sama-sama BPJS, tapi konsep mereka berbeda-beda, ya. Artinya tidak sama. Kalau di BPJS Kesehatan itu pure mengelola dana dari iuran yang mereka tidak melakukan proses investasi atau pengembangan. Karena produk yang mereka punya itu adalah produk asuransi kesehatan saja, di mana ini diberikan kepada 2 paskes. Paskes tingkat pertama, itu pertama itu biasanya di klinik atau di puskesmas. Yang itu dibayarkan melalui dana kapitasi. Istilahnya kapitasi itu adalah melihat jumlah penduduk di sana. Kalau 5.000, maka mereka sudah punya asumsi bahwa mereka akan setiap bulan akan memberikan dana untuk mengelola kesehatan di sana dengan perkalian jumlah dari kepesertaan wilayah sana. Itu pertama. Tapi kalau rumah sakit atau paskes tingkat lanjut, baik rumah sakit eh, umum, pusat, atau rujukan lain, itu menggunakan konsep inasi bijis. Istilahnya itu kalau kita dalam harian itu rembes, ya rembes. Jadi di sana kan per 3 bulan mereka akan mengajukan apa rembes kepada BPJS karena providernya adalah di eh, fasilitas kesehatan. Dan BPJS Kesehatan berfungsi sebagai untuk mengelola dana yang didapat baik itu dari subsidi pemerintah ataupun dari eh, pembayaran masing-masing individu baik dari penerima upah maupun non penerima upah seperti itu. Nah, jaminan sosial ya
itu adalah sebenarnya adalah program pemerintah. Nah, kalau asuransi konvensional yang lain kan istilahnya kalau Pak Anton itu ada yang asuransi umum jiwa ya. Kalau dilihat dari konsep keuangan, ada yang komersil, ada yang syariah gitu. Nah, dilihat dari jenis pengelolaannya, memang ini juga jaminan sosial ini biasanya itu berkaitan dengan pemerintah karena negara harus hadir sebagai pemberi jaminan. Di Indonesia jaminan sosial itu berkaitan dengan program dari pemerintah. Kemudian perlindungan dan menjamin seluruh penduduk. Jadi tidak ada namanya memisah-misahkan. Misalnya eh, ini ini ini, eh, ini produk hanya untuk mereka, ini yang mereka tidak. Tapi pemerintah sudah membagi sesuai dengan kepentingan atau wilayah atau jenis penduduk itu masing-masing. Seperti contoh nanti kalau dia adalah pegawai negeri sipil, maka pengelolaan jaminan sosialnya itu berada di Taspen. Kalau dia polisi, Polri, ataupun dia adalah tenaga tenaga militer, kemudian orang-orang yang bekerja di Menhan itu masuknya kepada asuransi sosial di Asabri. Kalau dia adalah masyarakat umum, pekerja swasta, itu ada di BPJS Tenaga Kerja. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi adik-adik semua dia terbagi menjadi wilayah tertentu, tapi semua diakomodir. Ya bukan berarti Taspen harus mengakomodir masyarakat miskin itu enggak begitu. Ini wilayah apa namanya pengelolaannya sudah dibagi, tapi semua memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan sosialnya. Kemudian standar minimum kehidupan yang layak, ini sebagai salah satu indikator seperti kesehatan, itu adalah wajib menjadi standar minimum untuk seseorang dapat hidup. Maka jaminan kesehatan itu menjadi yang utama, ya. Nah, resiko sosial yang mungkin terjadi adalah seperti sakit, kecelakaan kerja, meninggal dunia, menjadi tua, pensiun, menganggur. Risiko-risiko ini yang hadir sehingga adanya produk-produk dari asuransi sosial atau jaminan sosial ini ya kehilangan penghasilan juga menjadi satu permasalahan yang bisa terjadi seperti itu. Nah, ini dasar hukumnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Suci terkait dengan BPJS Tenaga Kerja. Nah, yang paling jarang tersentuh adalah di sektor non formal gitu ya atau non pemberi upah. Nah, mungkin eh, salah satunya di kampus, tapi juga bisa jadi sektor penerima upah karena dia beririsan kan dia magang nih. Berarti kan magang berarti apakah tanggung jawab di perusahaan juga nih. Nah, itu juga kita nanti mungkin lebih dalami seperti itu. Kemudian penyelenggaraannya adalah menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jadi asuransi sosial ini kesimpulannya adalah hakikatnya merupakan asuransi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, biasanya lembaga pemerintah untuk memberikan manfaat tunai ataupun di pelayanannya kepada peserta atas timbulnya suatu peristiwa tertentu. Seperti itu. Jadi emang kaitannya dengan kewajiban pemerintah. Kemudian prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan asuransi sosial adalah program wajib melalui undang-undang, kepesertaannya merata, ya, gotong royong ini tercermin di dalam SJSN dan juga di dalam pelaksanaannya di BPJS Kesehatan, di BPJS Tenaga Kerja juga terlaksana. Kalau menurut saya karena kalau kita pikir tenaga kerja itu hanya yang bekerja, ternyata tidak. Yang tidak bekerja pun juga bisa ikut asuransi BPJS Tenaga Kerja. Mungkin mungkin nanti jelasin Bu Suci juga walaupun kita nggak di sektor formal misalnya di kantor gitu ternyata bisa daftar misalnya Bapak Ibu punya bisnis tambal ban gitu mohon maaf ya mungkin punya warung itu bisa ya itu bisa nah produk apa saja yang sebenarnya wajib nanti bisa dilihat kemudian pesertaan anti seleksi tidak membedakan umur status kesehatan dan sebagainya. Kemudian ini tercermin juga ya kalau Bapak Ibu di asuransi konvensional kan pasti dilihat tuh riwayatnya. Oh, dulu punya penyakit apa sehingga waktu preminya kan berubah tuh preminya agak gede misalnya atau tetap ditanggung atau ditolak kan. Kalau di sifatnya asuransi sosial itu tetap ditanggung selama dia masuk di dalam katastropik penyakit yang dapat diklaim ya. Jadi dia tidak melihat subjek orang nih. Misalnya dia perokok terus dia nggak boleh lagi gini. Nggak begitu Bapak Ibu. Tapi yang dilihat adalah beberapa penyakit yang memang tidak masuk ke dalam katalog penyakit di BPJS Kesehatan dari awal. Termasuk dulu sakit paru. Nah mungkin sekarang sudah berubah dan lain-lain.
Jadi itu tidak melihat perorangan, tapi memang ada memang penyakit yang memang dikecualikan. Nah, ini salah satu topik nanti MSS berikutnya. Semoga kita bisa bahas bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan maupun dari industri perasuransian yang lain. Kemudian manfaat merupakan hak yang timbul karena pembayaran premi sesuai syarat dan ketentuan. Ya, di asuransi sosial pun tetap ada istilah premi, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya di asuransi konvensional saja, tapi di kita juga ada. Walaupun tadi istilahnya gratis gitu ya, padahal sebenarnya nggak gratis, disubsidi pemerintah. Artinya premi itu dibayar oleh pemerintah kalau dia adalah PBI. Kemudian hubungan antara iuran manfaat tidak secara paralel ditetapkan pada kecukupan sosial ya daripada keadilan individu. Kemudian perhitungan kecukupan dana memenuhi kewajiban ya dilakukan dengan metode proyeksi jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja karena program bersifat wajib dan lain-lain. Nah, kita tahu BPJS sempat mengalami apa namanya minus dan lain-lain, sekarang sudah mulai membaik dan prosedur sudah mulai dijalankan dan juga mungkin ada perbaikan manajemen yang baik, peningkatan iuran juga penting, sehingga ini bisa mengakomodir sekarang saat ini sudah 96% ya lebih menurut penelitian mahasiswa kami yang kebetulan juga pegawai di BPJS Kesehatan. Kemudian sistem jaminan ini mungkin saya tidak baca, tapi ini istilahnya ya sederhananya. Bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah, pemberi kerja, pekerja itu punya apa namanya sumber-sumber pembiayaan ya atau sumber-sumber harus membayarkan preminya melalui apa dan dari mana pembiayaan itu dilakukan di asuransi sosial ya. Jadi dari pemerintah itu ada mungkin pembangunan prasarana, pajak badan, kemudian ada PPh, distribusi pendapatan, juga dari gaji dan upah, hak saat bekerja, jasa dan pikiran, di sini kewajiban. Jadi banyak berbagai hal di sini yang saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan penyelenggaraan sistem asuransi sosial, Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar dipikirkan dengan kondisi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, dibayar oleh pemberi kerja, artinya pegawai negeri ABRI ya dibayar pemerintah, karyawan swasta ya dibayar oleh pengusahanya atau pemberi kerjanya perusahaan BUMN, BUMD ya dibayar oleh perusahaan. Fakir miskin ya disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak ada asuransi sosial itu yang gratis seperti itu. Kemudian besar iuran ditetapkan berdasarkan persentase dari upah gaji lazimnya, jumlah nominal yang tertentu. Ini ada perhitungan setiap asuransi sosial memiliki jumlah perhitungan dan manfaatnya berbeda setiap produk. Kemudian jenis program yang diakui. Nah, di Indonesia yang akan kita tajam bahas nanti adalah tentang BPJS Tenaga Kerja pada aspek mahasiswa yang magang dan praktek kerja. Ya, jadi BPJS di sini yang tertinggal artinya menurut saya dari hasil riset kami Bu Suci kebetulan kami lagi riset itu juga dari respondennya saat ini sudah dapat 18 itu adalah pengelola prodi dan juga pengelola sekolah dan guru dan dosen itu 100% tidak tidak belum mendaftarkan mahasiswanya atau siswanya kepada jaminan tenaga kerja ini. Nah, ini kan baru riset sederhana kami, tapi udah menemukan dari 17 pengelola ini nggak paham gitu. Sehingga seminar ini sangat related ya untuk kita sama-sama nanti diskusi bahas ataupun sebagai peningkatan literasi asuransi juga literasi asuransi pada asuransi sosial. Kemudian ada BPJ, kalau di BPJS Tenaga Kerja itu punya beberapa produk. Nanti mungkin dijelaskan Bu Suci, ini ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan pensiun, di mana ini juga jaminan di pensiun ini bisa dibagi menjadi program pensiun dan tabungan pensiun. Kemudian ada, kalau nggak salah yang terbaru itu adalah jaminan berhenti kerja seperti itu ya. Nah, itu beberapa hal yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Nah, kalau di BPJS Kesehatan, memang produknya hanyalah BPJS Kesehatan. Jadi membayar di pelayanan kesehatan baik paskes 1 maupun paskes lanjut. Kalau Asabri, itu adalah manfaat yang ada asuransi sosial yang diterima oleh polisi, TNI, dan tenaga di Menhan, ya, Kementerian Pertahanan, baik itu bersifat administratif dan
lapangan itu mereka dapatnya perlindungan dari Asabri, yang dimana Asabri ini memiliki juga program kecelakaan kerja, kematian, juga ini memiliki program pensiun, ya. Di Taspen hampir sama dengan Asabri, itu sama saja, hanya yang mereka kelola adalah pegawai negeri, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah pegawai negeri saja? Ternyata tidak pegawai negeri saja. Presiden, kepala daerah, DPR, MPR, itu perlindungannya tidak masuk ke BPJS Tenaga Kerja, mereka masuknya ke Taspen. Jadi pegawai pemerintahan yang terpilih akibat pemilu, baik pimpinan daerah, kabupaten, daerah, itu dilindunginya di BPJ di Taspen, ya. Jadi manfaat yang mereka terima adalah di Taspen. Kemudian jasara harja berbeda dengan BPJS Tenaga Kerja dan Asabri dan Taspen. Kalau jasara harja itu perlindungan yang terjadi di jalan raya, ya. Jadi eh, mereka cuma punya produk satu, yaitu ya perlindungan di jalan raya itu. Nah, memang mereka punya satu anak perusahaan, yaitu Jasara Harja Putra, ya kalau nggak salah, itu yang lebih mengakomodir secara asuransi generalnya, itu lebih ke kendaraannya seperti itu. Jasara Harja ini paling dekat ke kita karena paling sering terjadi itu biasanya kecelakaan-kecelakaan yang bersifat kendaraan yang mereka naik adalah kendaraan umum seperti bis, pesawat, laut, itu yang dikelola, yang milik pemerintah. Yang kalau kita naik kendaraan umum, ketika terjadi kecelakaan, maka itu mendapat sifatnya santunan. Jadi sistem pembayarannya adalah santunan, tidak tidak tarif. Kalau meninggal dia dapat 50 juta. Kalau dia mengalami apa namanya kecacatan ataupun ini bisa sampai 25 juta. Seperti itu. Dia sifatnya santunan kalau di Jasara Harja. Mungkin itu saja Bu Amel, mungkin bisa dilanjutkan Bu Suci. Ini pengantar sedikit dari kami bahwa eh, produk asuransi sosial di Indonesia pun ini sangat penting untuk sama-sama kita kawal, terutama kami sebagai salah satu pionir pendidikan di bidang asuransi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Indra, MPH, MBA, PhD yang telah membawakan materi jaminan sosial di Indonesia pada MSS kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Made tadi, sangat penting untuk kita pahami bahwa risiko dalam pekerjaan itu akan selalu ada, teman-teman. Bukan hanya bagi kita yang bekerja di lingkungan yang berisiko, tapi dapat juga nih bagi teman-teman yang bekerja di kantor, karena seperti yang dijelaskan tadi oleh bahwa risiko tersebut akan selalu ada, teman-teman. Oke, dan juga tadi Pak Made sudah sedikit menjelaskan mengenai pembagian asuransi sosial, yang mana hal tersebut sebenarnya penting untuk kita pahami mengenai pembagiannya, teman-teman. Oke, tadi sudah disinggung sedikit nih oleh Pak Made mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang selanjutnya kita mendengarkan pemaparan selanjutnya dari narasumber kita yang kedua, yang mana ada Ibu Suci yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjelaskan secara langsung nih ke kita mengenai manfaat-manfaat dan juga apa sih BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Oke, sudah membersamai kita di ruang Zoom. Halo, selamat siang Ibu Suci. Halo, selamat siang Mbak Apa kabarnya Amel. nih Bu? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Amel. Baik. Oke, bisa langsung saja Ibu, bagaimana Ibu? Boleh, siap. Saya share sebentar ya. Oke, Yang terhormat Ketua STMA dengan Bapak Antonius Antoni, kemudian yang terhormat tadi mahasiswa dan sudah ada seluruh ini narasumber, kemudian yang terhormat lagi mahasiswa, dosen, dan seluruh siswa dari STMA yang ada di Trisakti. Kemudian terima kasih juga saya sudah diundang ke acara Zoom ini untuk menjelaskan tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini mungkin masih awam, bukan awam ya, agak eh, tertukar-tukar dengan BPJS Kesehatan. Biasanya orang kalau udah eh, mindsetnya BPJS, pasti BPJS-nya rujuknya ke BPJS Kesehatan. Sementara BPJS itu ada dua tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Made seperti itu. Ya, ini saya langsung saja. Tadi pendahuluan tentang jaminan sosial benar sekali dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Made. Sekarang saya jelaskan langsung untuk yang BPJS Ketenagakerjaan karena asuransi jaminan sosial itu memang ada empat. Kalau di saya sendiri khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan khusus buat kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun.
Namun karena di sini penjelasannya untuk anak-anak magang atau KKN atau pekerja atau mahasiswa praktek, nah berarti saya cuma menjelaskan dua program saja, kecelakaan sama kematian, itu yang krusial. Seperti itu. Saya lanjut. Ini sejarah sama dasar hukumnya. Nah, kalau adik-adik dulu masih sedikit belum tahu ya tahun 1993 itu dulu namanya bukan BPJS Ketenagakerjaan. Dulu namanya namanya Jam Sostek. Dulu Mohon kalau maaf, orang Ibu. Mohon maaf, share screen-nya belum berganti, Bu. Masih di belum halaman ganti. dua. Siap, tunggu sebentar. Karena sering ini error sebentar ya. Baik, Ibu. Oke, Sudah kelihatan. kelihatan, Ibu. Siap. Ya, saya ulang lagi. Dulu di tahun 1993 itu eh, kita namanya berdiri dengan nama tuh masih Jam Sostek atau Aztek. Pertama kali itu Aztek. Kemudian dari Aztek berganti menjadi Jam Sostek. Kemudian di tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Itu yang namanya Jam Sostek diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Ada satu lagi namanya BPJS Kesehatan, dulu namanya Askes, sekarang berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Jadi ada dua instansi, dua direktur, dua manajemen yang berbeda. Satunya Jam Sostek, satu lagi Asuransi Kesehatan Askes. Jam Sostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Satu lagi untuk Askes berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Jadi Oh, kalau artinya berbeda ya, Ibu. Kedua. beda, Oke, karena saya mungkin bagi teman-teman juga kami melihat ada kesamaan nih, Bu, sama-sama BPJS gitu. iya iya iya. Jadi kalau nanti disebut BPJS, mindsetnya ada dua ya, BPJS Oke. Kesehatan sama tenaga kerja. Betul. Nah nanti seperti apa seperti apa perbedaannya saya jelaskan nanti. Ini saya jelaskan dulu untuk yang runutan landasan hukum. Dulu sejarahnya kita ada namanya Perum Aztec. Perum Aztec itu terbit dari tahun 1978. Benar seperti kata Pak Made itu berdasarkan karena kebutuhan sosial ya, bahwa harus ada kesejahteraan untuk masyarakat dan sebagainya, sehingga pemerintah mendirikan namanya Aztec sama Askes seperti itu. Aztec Mohon berubah maaf ya, Bu. Sepertinya tidak berubah lagi untuk share screen-nya. Masih nggak di ada slide 3. Masih di slide 3, Ibu. slide 3 siap. Apa dari situ bisa nggak ya bisa dari Oke, mungkin dibantu dari kami kali ya, Ibu, untuk boleh share nah, screen-nya. siap saya Mohon stop tunggu sebentar, Ibu. siap ya boleh next Mbak Mel. Oke. Oke siap yang ini ya. Nah, kemudian dari Perum Aztec tahun 90 berubah namanya menjadi PT Aztec. Lanjut lagi, berubah lagi peraturannya di tahun 1993 berubah nama menjadi BPJS, menjadi Jam Sostek. Kemudian di tahun 2014 Jam Sostek dirubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang tadinya Jam Sostek itu mengelola 4 program, ada jaminan kesehatannya. Sekarang pada saat Undang-Undang tahun 2011 nomor 24 itu terbit, jaminan kesehatan yang dikelola sama BPJS Ketenagakerjaan dipindahkan ke asuransi kesehatan Askes. Nah, jadi sekarang kita hanya mengelola kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun. Seluruh untuk pengelolaan jaminan kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Askes itu namanya berubah menjadi BPJS Kesehatan. Jadi kalau orang-orang bertanya BPJS itu yang mana nih? BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja? BPJS Tenaga Kerjaan khusus buat kecelakaan, meninggal, hari tua, pensiun, kesehatan khusus buat sakit. Seperti itu. Oke.
Benar, itu Ya, dia teman-teman seperti yang dijelaskan oleh Ibu. Ternyata emang berbeda ya teman-teman. Ada dua nih ya Bu. Ada yang ketenaga kerjaan dan juga yang kesehatan. ya, lanjut boleh Mbak Mel? Oke, lanjut lagi. Nah, ini. Jadi, di tahun 2015 itu ada peraturan pemerintah. Kami kan bekerja sama sama pemerintah untuk bisa meliputi seluruh lini masyarakat, entah itu perusahaan, entah itu yang karyawan mahasiswa, entah itu dia pekerja magang, atau dia yang bukan penerima upah. Semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan itu sudah diinformasikan untuk diwajibkan daftar. Memang kalau misalnya kalau pekerja magang itu biasanya dia bekerja di perusahaan, perusahaanlah yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan. Tapi terkadang ada perusahaan yang memang tidak mendaftarkan, sehingga itu bisa dialihkan langsung ke entah itu universitasnya atau nanti langsung ke tempat di mana dia itu disalurkan. Contoh misalkan eh, universitas atau misalkan SMK sekolahnya di mana itu bisa nanti dia mendaftarkan dirinya sendiri sebelum dikirim ke perusahaan untuk bekerja sebagai peserta magang atau siswa kerja praktek atau dia KKN seperti itu. Karena dia setiap kali mau berangkat dari rumah mau kerja itu pasti ada resiko. Contoh kayak kemarin di SMK 26, yaitu dari rumahnya mau berangkat ke Jakarta Timur, rumahnya tuh sekitar di Depok ke Jakarta Timur, dia naik busway, tapi pas turun dari busway itu kakinya keselimpet di jalan, habis itu patah. Akhirnya untungnya dia daftar BPJS Ketenagakerjaan dan bisa di cover seperti itu. Gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu terkadang kalau untuk peserta magang, siswa kerja praktek itu kadang perusahaan tuh nggak aware di situ. Kenapa? Karena mereka lebih mendaftarkan prioritas yang eh, karyawan-karyawan tetapnya. Ya, sementara untuk komponen perusahaan tuh biasanya ada karyawan magang, ada juga yang masa-masa probation. Memang dia uji coba di perusahaan, misalnya selama 3 bulan atau 6 bulan, baru dia diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, biasanya perusahaan tuh hanya mendaftarkan karyawan tetapnya. Dia tidak mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, KKN, ataupun probation biasanya. Nah, itulah nanti di sini kami sudah mendekatan kepada STMA kemarin untuk bisa langsung mendaftarkan dirinya melalui mungkin dikoordinir oleh langsung STMA supaya dilakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Lanjut lagi Mbak Amel, ya. Juga untuk peserta magang ini kita sudah ada beberapa peraturan dan tadi yang PP nomor 55, sekarang juga ada yang peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2021. Jadi sudah banyak yang menaungi bahwa peserta magang, pekerja siswa kerja praktek, KKN itu memang wajib didaftarkan. Sementara memang eh, sosialisasi untuk ke universitas, ke mahasiswa dan lain-lain itu memang belum sampai ke sana sehingga saya berterima kasih di sini sudah diundang untuk bisa menginformasikan ke teman-teman semua seperti itu. Lanjut lagi Mbak Mel, lanjut lagi aja. Lagi ini semua tentang ini jadi ya. Nah ini jadi kita sudah melindungi mahasiswa magang dan KKN. Kemarin itu ada beberapa perusahaan yang memang dia mempekerjakan mahasiswa KKN itu ada sekitar 597 mahasiswa ya di Makassar. Itu biasanya dibayarkan langsung oleh perusahaannya bekerja sama sama pemerintah setempat untuk mendaftarkan secara gratis mungkin 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama. Nanti sisanya lanjutannya kalau misalnya dia masih bekerja sebagai magang di situ dia bisa mendaftarkan pribadi ke BPJS Ketenagakerjaan yang perorangan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi yang sudah Pak Made jelasin ya, yang sudah Pak Made jelaskan. Jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi lagi. Dia terbagi menjadi pekerja bukan penerima upah, ada lagi pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu yang tadi dia kerja di perusahaan atau dia sebagai peserta magang sebenarnya sudah bisa disebut bahwa dia memang bekerja di perusahaan.
Kalau pekerja magang, kemudian probation, pekerja karyawan tetap itu disebutnya seharusnya sudah sebagai pekerja penerima upah, dia menerima upah. Beda lagi sama perusahaan yang mempekerjakan karyawan harian lepas. Karyawan harian lepas tuh hari ini dia dipekerjakan freelance lah. Dia dipekerjakan sebagai jurnalis di perusahaan. Hari ini bekerja di perusahaan A, terus besoknya dia sudah lepas apa namanya ikatan sama perusahaan, dia kerja di perusahaan B sebagai jurnalis misalkan. Nah, itu bisa disebut sebagai bukan penerima upah atau pekerja perorangan. Tapi kalau dia kalau dia peserta magang KKN, itu seharusnya memang di bawah naungan penerima upah. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua perusahaan mendaftarkan sehingga di sini kami menginformasikan kepada STMA bisa didaftarkannya di bawah naungan bukan penerima upah. Dia melakukan pendaftaran sendiri, mendaftarkan dirinya sebagai peserta magang. Nah, peserta magang, terus kemudian nanti jika misalkan perusahaan itu sudah memiliki kebijakan untuk mendaftarkan magangnya, itu bisa nanti dia beralih dari yang peserta bukan penerima upah menjadi penerima upah. Memang kami sedang berusaha untuk menginformasikan ke setiap perusahaan bahwa setiap pekerja magang itu wajib untuk didaftarkan. Tapi itu memang harus ada sosialisasi masif ke setiap perusahaan sih. Gitu. Ya. Nah, untuk bekerja, jadi kalau misalkan nih, untuk bukan penerima upah, biasanya adik-adik atau bapak ini biasanya taunya kalau orang habis kerja, terus habis kerja dia keluar dari perusahaan, terus dia mau melakukan pencairan, itu orang taunya tuh jam sostek bisa cairin aja duitnya. Sementara jam sostek atau BPJS Tenagakerjaan tuh ruang lingkupnya luas, bukan cuma karyawan perusahaan, petani, nelayan, tukang ojek, mau magang, atlet, pedagang, pokoknya karyawan-karyawan yang eh, pekerja-pekerja yang kalau dia tidak melakukan aktivitas dia nggak dapat penghasilan. Ojek, kalau ojek itu dia nggak, misalnya dia nggak narik ya berarti dia nggak dapat. Dagang, dia kalau misalnya nggak dagang hari ini dia nggak dapat penghasilan di hari itu. Tuh. Atau kalau misalkan yang paling dekat di rumah misalkan ini jualan online. Nah, kalau misalnya kita nggak jualan online atau misalnya just tip itu bisa didaftarin tuh. Yang penting dia punya aktivitas. Dia jualan jasa titip dari teman-temannya, terus beli di mana barangnya, habis itu dikirim kan tuh. Selama dia berangkat dari tempat rumahnya dia menuju tempat yang dituju untuk beli beli barang yang dititip, tiba-tiba kecelakaan itu bisa kami tanggung karena dia punya aktivitas harian, entah dia dagang, entah dia jualan, entah dia ngebeliin barang untuk orang-orang yang dititip gitu, misalnya barangnya apa gitu, itu bisa didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Kemudian dia misalkan kalau ada lagi, hmm, misalnya nih eh, ada tukang antar jemput anak-anak gitu. Jadi kan ada tuh ya tukang antar jemput, dia cuma tugasnya jemput anak-anak itu dari berangkat sekolah, habis itu pulang, habis itu besoknya ya setiap itu jadi kayak tukang ojek, tapi mungkin ojeknya yang pribadi. Itu bisa didaftarkan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu. Lanjut lagi. Nah, tujuan untuk pekerja bukan penerima upah itu yang tadinya jam sostek mungkin hanya melayani atau mengcover untuk yang perusahaan lebih lebih besar mencakup yang perusahaan. Sekarang kami sudah lebih luas lagi cakupannya ke semua lini kecuali ibu rumah tangga. Memang ibu rumah tangga karena pekerjaannya 24 jam nggak bisa ditanggung. Sisanya pekerja harian yang punya aktivitas kita tanggung. Ya, jadi jangan dibikin-bikin, misalnya dia kecelakaannya niatnya mau pulang kampung, tiba-tiba eh, kecelakaannya ya pas di jalan mau pulang kampung, dibikin-bikin dia orangnya Gojek atau dia sebagai lagi nganter barang barang atau lagi mau dagang kemana gitu misalnya, itu dibikin-bikin kronologis tidak bisa, jadi harus benar-benar sesuai seperti itu. Lanjut. Nah, ini eh, saya di sini hanya menjelaskan untuk dua program dulu, untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tapi nanti bisa saya selipkan sedikit untuk tentang jaminan hari tua yang mungkin memang belum ada di PowerPoint ya. Nah,
Sebenarnya Jantung BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki 4 program. Programnya ada pertama jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu biasanya disingkat JKK. Kemudian ada jaminan kematian, JKM. Kemudian yang ketiga ada jaminan hari tua, JHT. Kemudian yang terakhir jaminan pensiun, JP. Ada satu lagi, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Jadi kita ada 5. Segala segala yang terkait tentang kecelakaan tapi kerja, kemudian kematian, hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, itu BPJS Ketenagakerjaan cakupannya. Tuh. Lanjut. Ya. Nah ini, ruang lingkup kecelakaan kerja itu di mana sih? Jadi, ruang lingkup kecelakaan kerja itu kalau dari rumah mau berangkat kerja ke perusahaan, mau berangkat magang dari rumahnya misalnya di Depok, magangnya di Jakarta Timur. Terus selama berada di tempat kerjanya sampai dia pulang lagi ke rumah dari tempat kerja, itu kalau kecelakaan kami tanggung. Contoh, dari rumah ternyata berangkat pagi subuh-subuh jam 5. Biasanya kalau dari Depok ke Jakarta Timur kan macet ya, atau Jakarta Barat misalnya. Macet, dia harus berangkat jam 5. Tiba-tiba di jalan itu dia dibegal. Dibegal terus eh, kepalanya terbentur mungkin pinggir jalan atau kena beton. Nah, itu biasanya nanti kalau misalkan ada entah dia apa misalnya kena geger otak atau segala macam, seluruh biaya untuk kecelakaan kerjanya kami tanggung sampai sembuh. Masuk rumah sakit yang kerjasama, kalau nggak kerjasama, bisa juga masuk rumah sakit yang tidak kerjasama, tapi mohon hari besoknya dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama supaya biayanya kami tanggung semuanya. Seperti itu. Yang di awal yang tadi dia nggak pakai rumah sakit bersama bisa dirembes. Nah, biaya untuk kecelakaan itu semua kami tanggung, kecuali kalau ada yang tidak tentang kecelakaan. Contoh gini, dia dari rumah itu sebenarnya udah migrain, kepala pusing, tapi dia maksain diri nih buat berangkat kerja. Tiba-tiba dia oleng di jalan, terus atau dia misalnya benturan sama motor atau mobil, kecelakaan nih. Nah, begitu masuk rumah sakit, biaya benturannya kami tanggung. Entah dia kena luka di kepala, luka di pelipis, di kaki misalkan gitu. Itu kami tanggung. Tapi ternyata jika ada obat-obatan yang tidak kami tanggung, contoh obat migrainnya, karena dia kecelakaan karena migrain, migrainnya kita tidak tanggung. Karena dia dari awal berangkat di rumah itu, dia sudah posisi sakit. Gitu, jadi nggak kami tanggung. Kecuali memang gini, dia itu kecelakaan kerja, terus matanya normal nih. Tadinya matanya bisa melihat normal. Setelah kecelakaan kerja yang tadinya bisa lihat normal, kebentur kepalanya, matanya penglihatannya berubah jadi berapa persen. Misalnya nggak bisa ngelihat atau ada minus atau jadi plus gara-gara kebentur itu kami tanggung. Pokoknya yang ngeri-ngeri dah pokoknya. Tapi bukan karena ngerinya ya. Pokoknya tentang yang kecelakaannya kami tanggung. Biasanya ini tuh terlalu nggak terlihat karena memang angka kecelakaan dibanding yang orang yang sakit ya kebanyakan orang sakit dibanding kecelakaan. Alhamdulillah kalau ada kecelakaan ya. Tapi ketika terjadi di jalan itu pasti yang paling dibutuhkan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita mengcover biaya transportasi juga. Contoh misalkan dari rumah nih kecelakaannya di tengah jalan, misalnya mau ke kantor, dia butuh transportnya pakai taksi. Nah, kemudian eh, taksi itu dia dari tempat kecelakaan ke rumah sakit dia sudah mengeluarkan 500.000. Kita ganti uang transportnya. Di darat itu maksimum 5 juta, di laut 2 juta, udara 10 juta. Contoh udara misalnya gini, ini anak KKN kan kadang dikirimnya bukan cuma di Indonesia dong, se-Indonesia, bukan cuma di Jakarta, se-Indonesia. Kadang ada yang dikirim ke Makassar, ada yang dikirim ke Jawa. Ternyata pada saat dia KKN di Jawa, kecelakaan di Jawa. Ternyata dan rumah sakit di Jawa itu ada yang tidak eh, memadai. Dilarikanlah ke rumah sakit yang di Jakarta. Biaya pesawat udaranya kami tanggung 10 juta maksimum dari tempat dia dirujuk dari rumah sakit A di Jawa ke rumah sakit B, itu biayanya kami tanggung.
Ada juga kalau mau lewat laut pakai kapal, kami tanggung juga transportnya 2 juta. Kemudian komponen yang pertama ada kita biaya perawatan sama pengobatan itu sesuai kebutuhan medis. Ya, kalau jasara harja ada limit 20 juta. Begitu dia kecelakaan di jalan, kebentur, biasanya jasara harja itu minta banyak hal. Dia harus bawa STNK, dia harus bawa SIM, harus kecelakaan double atau ganda. Kalau kecelakaan tunggal gimana? Gak bisa. Kecelakaan tunggal biasanya jasara harja nggak mau. Nah, kita mau dia nggak bawa SIM, mau dia nggak bawa STNK, tapi kalau bisa bawa ya. Kemudian mau dia kecelakaan tunggal ataupun ganda, tetap kami tanggung BPJS Ketenagakerjaan. Biayanya berapa? Tidak terbatas, sesuai kebutuhan. Itu kelebihannya BPJS, bayarnya sedikit, tapi untuk coverannya ya unlimited, tidak terhingga. Seperti itu. Ya istimewanya lagi, kalau dia dirawat, misalnya setelah kecelakaan kerja, dia dirawat nih di rumah sakit. Nah, setelah dia dirawat di rumah sakit, kan dia nggak kerja dong di perusahaan yang tempat dia magang. Kita yang akan ganti nih penghasilannya dia selama dia nggak kerja, selama dia dirawat di rumah sakit. Atau dia dirawat jalan misalnya. Dirawat jalan tuh kan biasanya ada surat izin dokter nih berapa hari. Itu kita ganti. Namanya santunan tidak mampu bekerja atau kalau saya sebut penggantian penghasilan. Selama misalnya dia habis kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit tuh 1 tahun. Nah, selama 1 tahun penuh, selama BPJS-nya dibayar, BPJS Ketenagakerjaan dibayar, kita berikan sementara tidak mampu bekerjanya atau penggantian penghasilan. 100% upah yang dilapor. Nanti saya jelasin berapa upah yang dilapor itu dan iurannya berapa. Tapi kalau untuk pekerja bukan penerima upah, paling rendah upah yang dilapor itu 1 juta, iurannya 16.800. Murah kan 16.800 dengan upah 1 juta. Nah, jadi selama misalnya nih dia dirawat di rumah sakit selama setahun, nauzubillah, setelah dia kecelakaan. Selama 1 bulan selama 12 bulan, tiap bulan tuh kami berikan 1 juta upahnya, penghasilannya untuk penggantian selama dia dirawat di rumah sakit atau rawat jalan dengan surat izin dokter seperti itu. Nah, ketika dia sudah dirawat di rumah sakit ada tiga kemungkinan nih dia bisa sehat lagi, kerja lagi, dia mengalami cacat atau dia meninggal. Nauzubillah ya, habis kecelakaan dirawat, dia bisa kerja lagi, berarti dia udah sehat, paling cuma kebentur ringan, berarti sudah selesai, cuma perawatan pengobatan aja yang tadi kebentur. Ada lagi cacat, kita kasih santunan cacat. Nauzubillah terjadi ya, semoga nggak ada kejadian. Cacat itu ada 3, cacat fungsi, cacat sebagian anatomis, dan cacat total tetap. Cacat fungsi itu dia misalnya tangannya nih, tangannya tetap ada, tapi berkurang fungsinya. Contoh, dia tangannya bergerak 180 derajat atau 360 lah. Tiba-tiba kata dokter berkurang fungsinya, dia cuma bisa bergerak 50%. Nah, yang bagusnya lagi adalah setiap tubuh kita ada persentasenya. Kepala, bukan kepala ya, tangan berapa, jari tak jari itu berapa, jempol, telunjuk, kelingking, itu ada persentase harga. Kalau dia cacat di bagian itu, berapa persen yang dia dapat. Nah, misalkan tadi kurang fungsi 50%, dikali tangan. Seingat saya tangan kanan ini 35%, dikali 80 kali upah atau penghasilan 1 juta 1 bulan tadi. Berarti 80 juta kali 35% kali 50% itu santunan yang didapat. Nauzubillah kalau ada cacat fungsi di bagian tangan. Tangannya masih ada, fungsinya aja yang berkurang. Nah, itu santunannya. Ada lagi santunan cacat sebagian anatomis. Cacat sebagian anatomis itu jarinya misalnya hilang atau putus. Contoh, dia kebentur dia dia naik motor, kebentur truk di sampingnya, tiba-tiba tangannya itu kejepit truk, habis itu apa ya, putus lah atau segala macam.
itu kita ganti penghasilannya. Setiap jari itu ada persentasenya. Seingat saya untuk yang jari jempol itu sekitar 9%, dikali 80 kali 1 juta. Berarti 80 juta kali 70%. Kali untuk jari jempol itu sekitar eh, 8% kalau nggak salah. Seperti itu. Itu untuk cacat sebagian anatomis. Nauzubillah kejadian karena nggak mau ada yang hancur tangannya ya. Itu ya. Yang terakhir ada cacat total tetap. Cacat total tetap itu kalau dua tangan, dua kakinya itu lumpuh total. Dia kecelakaan, pokoknya semua tentang kecelakaan, tapi harus kerja. Bukan kecelakaan dia lagi piknik, lagi jalan-jalan, lagi nongkrong, tiba-tiba kecelakaan. Kan banyak ya sekarang lagi nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba mobil nyasar, ditabrak. Nauzubillah. Nah itu gak kami tanggung. Tapi kalau misalnya dari rumah, ternyata harusnya dia magang ke perusahaan A yang ada di Jakarta Timur. Si HRD bilang, kamu hari ini magang jaganya misalkan di Depok gitu. Atau dia tadinya dia harus berangkat ke Jakarta Timur, dia harus berangkat ke Depok. Itu bisa juga. Yang penting dibuktikan dibuktikan pesannya dari atau SMS-nya atau WA-nya dari si HRD bahwa memang saat itu dia sedang tugas ke Depok seperti itu. Atau juga dibuktikan surat tugasnya boleh. Yang penting di situ ada bukti memang saat itu dia kalau misalnya kayak ini, kayak SPG atau anak maganya ditempatkan untuk buka booth di daerah mana. Nah, kan bisa jadi ya buka booth di mana, terus dia harus tugas ke sana, nggak perlu datang ke perusahaannya yang di Jakarta Timur, datang ke mana, itu bisa asal ada surat tugas. Nah, nanti itu tetap kami cover. Tadi yang cacat total tetap itu yang dua tangan sama dua kakinya lumpuh total. Kalau setelah kecelakaan, maka kita berikan santunan 56 kali gaji atau 56 kali 1 juta, totalnya 70 juta lah yang didapat. Kalau upahnya 1 juta. Kalau dia melaporkan di BPJS dengan upah 1 juta, iuran 16.800, berarti santunan cacat total tetapnya, cacat lumpuhnya 70 jutaan, sekitar 70 juta. Itu. Dan karena ini anak magang ya atau pekerja mahasiswa kerja praktek, kita kan harusnya kalau dia lumpuh tuh kita berikan beasiswa. Tapi beasiswanya untuk anak, bukan untuk bukan untuk si mahasiswa yang atau bukan untuk yang terjadi lumpuh tadi tidak. Jadi karena di sini mungkin anak magang tuh belum punya anak, jadi ya nggak dapat beasiswa. Seperti itu. Izin ya. Nah, untuk yang terakhir, tadi kalau dia sudah sehat, sudah, cacat sudah, yang terakhir meninggal dunia. Jadi habis kecelakaan kerja, nggak mungkin, mungkin aja kan dia meninggal dunia, entah dia nunggu 2 hari, 2 kali 24 jam, atau kemarin saya ada kasus dia itu sakit, terusan dirawat di rumah sakit selama 1,5 tahun, tiba-tiba setelah 1,5 tahun dirawat meninggal dunia, itu disebutnya meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ya, jadi kalau misalkan dia meninggal tuh ada dua sifat. Meninggal selain kecelakaan, ada meninggal karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja, kita berikan santunannya 60% kali 80 bulan atau disebutnya 48 kali 1 juta. Jadi 48 juta ditambah santunan berkala 500.000 selama 24 bulan, totalnya 12 juta. Ditambah santunan pemakamannya, santunan pemakaman beda ya di sini bukan 3 juta, harusnya 10 juta. Gitu. Jadi total yang didapat sekitar 48 tambah 12 tambah 10. Itu pendapatan untuk kalau meninggal dunia setelah kecelakaan. Alhamdulillah terjadi, semoga nggak kejadian. Gitu. Sama juga. Jadi beasiswa itu kami berikan kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan atau dia mengalami lumpuh. Kalau dia lumpuh sama meninggal, maka kita berikan beasiswa untuk si anak pesertanya. Tapi karena ini KKN, kerja magang, jadi nggak dapat beasiswa karena beasiswanya untuk anak. Lanjut Mbak Mel. Ya, nah tadi ini program bantuan beasiswa. Jadi kalau misalkan
Misalnya si anak-anak magang ini punya saudara atau punya ibu bapak yang misalnya dia ojek atau misalkan dia pedagang, dia mendaftarkan pribadi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bayar 16.800 terus meninggal dunia atau terjadi kecelakaan, habis itu lumpuh, dapat beasiswa, beasiswanya tidak perlu menunggu jadi peserta BPJS, dia harus menunggu sebentar. Kalau beasiswa itu dia harus 3 bulan dulu. Jadi seingat saya 3 bulan ya. Iya, maaf Pak. Kayaknya ini ada revisi. Jadi gini, untuk pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja yang untuk yang pekerja bukan penerima upah atau dia pekerja perorangan atau pekerja magang ya, kalau dia ada lumpuh total atau misalkan dia meninggal dunia, beasiswanya tetap dibayar, tapi yang jaminan kematiannya nanti dia hanya dapat untuk biaya pemakaman saja. Ya, untuk biaya pemakaman saja. Jadi untuk yang kalau dia sudah di atas 3 bulan, maka dia dapat tadi semuanya biaya yang tadi itu ada santunan ada santunannya sekitar 70 juta yang dari 48 kali gaji, tambah biaya pemakaman sama biaya berkala. Tapi kalau dia belum waktunya 3 bulan, sudah meninggal dunia, maka dia cuma dapat santunan pemakaman 10 juta. Itu berlaku untuk yang pekerja bukan penerima upah. Seperti itu. Ya, kalau beasiswa mungkin dia dapat semuanya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau misalkan ibunya didaftarkan sebagai pedagang atau bapaknya sebagai tukang ojek gitu. Terus meninggal dunia karena kecelakaan atau lumpuh total karena kecelakaan, dapat beasiswa untuk anaknya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Lanjut lagi. Nah, yang kedua ada program jaminan kematian. Program jaminan kematian ini beda sama jaminan kecelakaan kerja. Kalau jaminan kecelakaan kerja, eh, dia tadi dari rumah mau berangkat ke kantor, berarti dia udah bermaksud untuk kerja. Tapi kalau jaminan kematian itu khusus buat meninggal. Dia mau meninggal karena sakit, mau meninggal karena COVID, dia mau meninggal karena misalnya bunuh diri pun, nauzubillah ya. Kalau dia berhasil bunuh diri terus meninggal, dapat santunan 42 juta rupiah dengan syarat sudah jadi peserta 3 tahun, 3 bulan. Kalau belum 3 bulan dia udah meninggal dunia, contoh. Banyak tuh sekarang orang-orang tuh gini, kecelakaannya, misalnya dia daftar tanggal 11 April. Tiba-tiba 15 April atau 5 hari kemudian dia meninggal dunia. Nah, santunan yang kita berikan untuk santunan meninggal tadi, diberikannya hanya santunan pemakaman. Harusnya dia dapat full 42 juta rupiah, dia cuma dapat 10 juta aja. Lanjut Mbak Meng. Ini yang tadi saya sebut. Jadi jaminan kematian itu santunannya ada tiga komponen. Santunan sekaligus, santunan kematian 20 juta, ada santunan berkalanya 12 juta, kemudian ada biaya pemakaman 10 juta. Nah, kalau misalkan dia belum menjadi peserta BPJS 3 bulan untuk yang bukan penerima upah, untuk yang perorangan, maka pada saat dia meninggal dunia dia cuma dapat biaya pemakaman aja 10 juta. Gitu. Tapi kalau misalkan dia meninggalnya, nauzubillah ya, nauzubillah meninggal setelah 3 bulan jadi peserta atau setelah dia bayar iuran lanjutan. Setelah dia jadi peserta 3 bulan dan bayarnya rutin, nah itu dapat santunan dari mulai yang santunan sekaligusnya 20 juta, tambah berkalanya 12, tambah pemakaman 10 juta, total 42 juta rupiah dia dapat. Bingung gak nih Pak? Bingung gak Mbak Mel, Mbak? Ya, bisa ditangkap ya. Jadi kalau jaminan kematian itu eh, kita berikan seharusnya 42 juta rupiah. Tapi 42 juta rupiah ini hanya diberikan setelah jadi peserta 3 bulan
dan bayar iuran pun 3 bulan. Gitu. 42 juta rupiah. Tapi kalau dia belum 3 bulan jadi peserta dan belum belum rutin bayar, intinya belum 3 bulan dan eh, belum 3 bulan lah, intinya belum 3 bulan jadi peserta, tiba-tiba meninggal dunia, dia cuma dapat biaya pemakaman 10 juta. Jadi kalau di BPJS Kerjaan yang bukan penerima upah atau perorangan, itu kita ada masa grace period, Pak. Grace period itu masa tenggang di mana eh, dia tuh boleh bayar, boleh dia bukan boleh, boleh ya, bukan boleh. Misalnya dia lupa bayar selama 3 bulan. Nah, kita berikan waktu tenggang waktu tuh 3 bulan. Contoh, dia daftar 11 April. Berarti tanggal 11 Mei dia sudah harus bayar, tapi dia lupa. Kemudian dia lanjut lagi ke 11 Juni. Nah, 11 Juni ini dia meninggal nih. Sementara dia belum bayar yang Mei sama Juni. Gitu. Nah, jadi kita punya waktu 3 bulan masa tenggang, Mei sama Juni. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan itu dia tidak melakukan pembayaran atau lupa melakukan pembayaran, bisa dilunasin. Gitu, yang Mei sama Juninya. Tapi kalau misalnya di bulan 11 Juli dia sudah lupa bayar, berarti statusnya terputus secara otomatis. Kalau meninggal di atas tanggal 11 Juli, kita nggak tanggung. Karena sudah lewat 3 bulan, seperti itu. Jadi harus benar-benar di masa tenggang 3 bulan ini, kalau bisa dibayarnya rutin. Makanya tadi di STNA, kami itu memberikan sistem pembayaran boleh langsung 1 bulan, boleh 1 bulan, boleh 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, ini eh, untuk jaminan kematian tadi sudah disebutkan, kalau dia sudah jadi peserta 3 bulan, dia dapatnya 42 juta, kalau belum 3 bulan dia cuma dapat 10 juta. Kemudian kalau dia sudah jadi peserta BPJS 3 tahun, bayarnya rutin atau lanjut terus selama 3 tahun, meninggal dunia, kita berikan beasiswa. Gitu. Kalau anak magang berarti nggak dapat beasiswa karena pesertanya. Tapi kalau misalkan dia daftarin si eh, bapak ibunya atau saudara-saudaranya yang punya penghasilan atau aktivitas di luar, misalkan di luar kantornya, dia jualan pedagang, meninggal dunia setelah jadi peserta 3 tahun, dapat beasiswa 2 orang anak dari TK sampai kuliah. TK 1,5 juta, SMP 2 juta, SMA 3 juta, kuliah 12 juta. Diberikan setiap tahun. TK itu sekitar berarti 8, TK sampai SD berarti 8 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 5 tahun. Kita berikan beasiswa selama setahun 12 juta. Itu kalau yang beasiswa untuk meninggal dunia. Jadi beasiswa itu cuma dikeluarkan kalau ada meninggal dunia, kalau ada untuk total. Ini beasiswa. Gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini. Nah, kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kita memberikan runutan ahli waris. Runutan ahli waris itu sudah ditetapkan oleh Permenaker ya. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Kalau misalnya dia ternyata si pedagangnya tadi dia sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki istri atau suami, maka saat dia meninggal larinya ke istrinya atau ke pasangannya lah pokoknya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya anak magang, nauzubillah, yang meninggal tuh anak magang atau karyawan atau si mahasiswa kerja prakteknya tadi meninggal, misalkan dia punya orang tua, ya berarti larinya ke orang tua. Gitu ya. Kalau misalnya dia tadi punya istri, berarti lari ke istri. Kalau misalnya istrinya sudah cerai atau sudah meninggal, lari ke anak. Kalau anaknya tidak ada, lari ke orang tua. Tapi kalau ini mahasiswa kerja praktek, berarti larinya ke orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya lari ke kakek atau neneknya. Gitu ya. Kalau kakek neneknya nggak ada, ke saudara kandung. Sekakak itu. Misalnya dia punya 5 saudara kandung, berarti lari ke salah satunya aja, tunjuk siapa yang mau jadi ahli waris. Ya, misalnya kakak pertama jadi ahli waris, ya udah kakak pertama ditunjuk mewakili 4 saudara kandung yang lain, misalnya ada 5 misalnya. Yang meninggal tuh yang keenam gitu. Bisa, tidak bisa
dia bikin tanda tangan semua anak-anaknya merujuk untuk satu orang tadi, satu orang kakaknya. Kalau misalnya saudara kandung nggak ada, misalkan dia punya pasangan nih, ada yang punya pasangan, pasangannya ini punya mertua, ya berarti dia dari ke mertua. Kalau kalau semuanya nggak ada, anak nggak ada, orang tua nggak ada, kakek nggak ada, cucu nggak ada, saudara kandung nggak ada, mertua nggak ada, bikin surat wasiat sebelum meninggal dunia. Nah, jadi tunjuk siapa yang mau jadi ahli waris untuk kalau terjadi resiko meninggal bagi si peserta tadi. Kalau belum bikin surat wasiat atau dia nggak ada surat wasiat, berarti terakhir larinya ke negara Republik Indonesia seperti itu. Ya, lanjut. Nih tadi, ini besaran iurannya. Jadi kita itu banyak plafonnya, bukan plafon. Kita ada runutan penghasilan. Penghasilan paling rendah itu di angka 1 juta. Di sini saya nggak ngasih, mungkin nanti saya berikan brosurnya. Penghasilan paling rendah itu 1 juta. Iuran jaminan kecelakaan kerjanya itu 10.000. 1% dari 1 juta 10.000. Jaminan kematiannya flat 6.800. Jadi 1 bulan cuma bayar 16.800. Penghasilannya 1 juta. Gitu. Untuk tadi dengan semua manfaat dia dapetin santunan cacat sekitar 70 juta, dapetin yang 35% segala macam. Itu sudah kami tanggung dengan iuran 1 bulan 16.800. Tuh. Nah, penghasilannya 1 juta. Jadi kalau dirawat di rumah sakit 1 tahun, berarti selama 1 bulan dia dapat penghasilan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dia sebagai pengganti penghasilan di perusahaannya, karena perusahaannya kemungkinan anak magang ini nggak akan digaji selama dia dirawat. Tapi kalau si perusahaannya baik, masih mau menggaji si karyawan magang, berarti penggantian penghasilan tadi akan diberikan ke perusahaannya. Gitu. Ya, jadi kecelakaan kerja cuma 10.000, jaminan kematian 6.800. Yang ketiga ada jaminan hari tua sebesar 20.000. Totalnya kalau mau ditambah 10 tambah 6 tambah 20, 36.800. Nah, kalau anak-anak magang ini mau mendaftarkan pakai tabungan yang 20.000, jadi total 36.800, itu yang 20.000 bisa dicairkan kalau sudah tidak magang lagi. Contoh dia magangnya 1 tahun atau 2 bulan, 3 bulan. Dia punya tabungan dong, 20.000 dikali 3 bulan, itu bisa dicairkan. Mau dicairinnya nanti setelah 5 tahun kemudian boleh, atau mau dicairin langsung setelah resign, nunggu 1 bulan setelah nonaktif atau setelah resign, baru bisa cairin, boleh juga. Tapi saldonya kecil, berarti 20.000 dikali 3 bulan, 60.000 aja. Gitu. Itu untuk yang jaminan hari tua. Saya nggak jelasin di sini ya. Saya cuma jelasin yang 2 program. Nanti mungkin penjelasan lebih lanjutnya untuk JHT bisa saya berikan brosurnya seperti itu. Karena JHT terkait tabungan aja sih. Jadi kalau misalkan si karyawan magang ini bilang kok saya selama magang tuh nggak punya tabungan, cuma ada kecelakaan sama kematian, boleh ditambahin, tambahnya 20.000. Totalnya 36.800 bayarannya. Lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh tadi ada driver ojol korban tabrakan lari, kemudian kami berikan penanggungan kecelakaan kerjanya 100% biayanya. Ada juga yang kecelakaan di Pekanbaru, kami berikan 7,5 M. Sementara pembayaran iurannya paling 1 bulan cuma 150.000. Tapi perawatannya kami berikan 7,5 miliar. Seperti itu. Kemarin juga saya ada karyawan magang juga di perusahaan di Hotel Haris. Dia mau berangkat ke kantor. Tadi yang saya jelasin, dibegal, kepalanya kebentur sama beton pinggir jalan. Akhirnya dia harus operasi tempurung kepalanya, tempurung otaknya tuh kepalanya. Habis kemarin 2 miliar, semua biaya kita tanggung. Seperti itu. Karena dia dirawatnya selama 1,5 tahun, dia dapat penghasilan gajinya, penggantian gaji, dia dapat
dia dapat santunan meninggal karena kecelakaan. Totalnya kemarin meninggal karena kecelakaan dia dapat gajinya itu kemarin, untungnya kemarin dia anak magang itu didaftarkan di perusahaannya dengan upah sesungguhnya ya 3 juta, dia dapat 1,5 satu bukan 150 jutaan totalnya. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Ya, ini kontak person kami. Kalau misalnya nanti memang berkenan untuk diakomodir pembayarannya atau pendaftarannya melalui STMA, bisa menghubungi saya langsung. Atau kalau masih ada yang bingung mau misalkan nggak didaftarkan di perusahaan, mau mengundang orang tua wali, orang tua murid, orang tua mahasiswa, saya diundang lagi sosialisasi boleh. Nanti saya jelaskan lagi, kemudian yang minat daftar langsung diakomodir di STMA-nya langsung. Oke, mungkin itu dulu penjelasannya. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci Nuzul Lestari yang sudah menjelaskan mengenai jaminan-jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, sekarang langsunglah kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah mendengarkan pemaparan tadi, saya yakin banyak nih di antara teman-teman yang pengen bertanya lebih lanjut atau mungkin pengen menyampaikan pandangannya atau pengalaman pribadi terkait topik hari ini. Oke, untuk sesi tanya jawab kali ini, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Atau bagi teman-teman yang ingin langsung on mic, bisa langsung raise hand dan berbicara setelah dipersilahkan. Oke, dari teman-teman mungkin bisa langsung on mic aja atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini ada Pak Made dan juga Bu Suci. Silahkan kepada teman-teman. Selamat sore. Sore Ibu. Ya, saya dengan Ervi, maaf saya nggak on cam ya, karena saya lagi di jalan. Oke, silahkan Ibu. Iya, saya dari PT Pacific Life Insurance. Pertanyaan saya untuk Ibu Suci terkait jaminan kecelakaan kerja tadi, saya agak kurang familiar dengan santunan tidak mampu bekerja ya Bu ya tadi ya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu? Kak, apakah ini hanya untuk karyawan yang magang, yang sistem pengupahannya adalah no work no pay, atau untuk seluruh karyawan yang mengalami kecelakaan kerja juga, gitu? Dan kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa dan cara pengajuannya seperti apa? Apakah dilakukan oleh perusahaan, badan usaha, atau eh, karyawan yang bersangkutan gitu, Bu? Cukup Ya, sekian pertanyaan saya. Ya, baik. terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Ibu Suci untuk menjawab. Baik, Bu Elvi siap. Ya, tentang Bu Elvi, jadi BPJS ini tidak melihat dia sebagai karyawan perusahaan yang memiliki penghasilan atau tidak, tapi yang penting dia pendaftar, dia peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketika dia sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dia mendaftarkan dengan minimal penghasilan tadi 1 juta, berarti saat dia dirawat di rumah sakit, penghasilan penggantian penghasilannya itu kami ganti dengan pelaporan penghasilannya sesuai yang dia lapor ke BPJS. Contoh tadi dia iuran yang 16.800, berarti dia ikut penghasilan yang 1 juta. Ada lagi kalau dia mau ikut yang 2 juta, pembayarannya 1 bulan 33.600. Karena iuran kecelakaan kerjanya itu 1% dari upah atau penghasilan. Sementara kematiannya 6.800. Jadi kalau dia ikut yang 2 juta, iurannya 33.600 dari 20.000 kecelakaan tambah 6.800. 28 ya berarti ya. Maaf, maaf, salah saya. 28.000 untuk pembayaran dengan upah 2 juta. Tapi kalau dia ikut yang 1 juta, 16.800. Nah, kalau dia kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit 1 tahun misalkan. Berarti selama 1 bulan itu kita berikan tetap 1 juta, 1 juta. Jadi bukan bukan dengan dia didaftarkan sebagai magang, terus
Di magang itu dia misalkan 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan aja dia cuma dibayarkan di perusahaan, misalnya gajinya nggak tetap gitu, kadang 300.000, kadang 200.000 gitu di perusahaan misalnya, nggak tidak berpatok pada penghasilan yang didaftarkan di perusahaan, tapi dengan penghasilan yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kalau di BPJS Ketenagakerjaan tuh penghasilan paling rendah yang boleh didaftarkan ke BPJS itu 1 juta. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja lalu dirawat, berarti penggantiannya 1 juta setiap bulan selama dia dirawat. Kalau dia dirawatnya setahun, ya setahun itu dikali 1 juta kali 12, berarti 12 juta. Kalau dia dirawat lagi di tahun kedua, dia dapat 50%-nya. Gitu ya. Nah, kalau tata cara ngeklaimnya, tata cara ngeklaimnya itu gampang, Bu. Nanti kalau misalnya dia sudah selesai dirawat di rumah sakit, biasanya kalau di rumah sakit itu ada surat rawat inap, tapi kalau misalnya dia rawat jalan berarti ada surat izin sakit dari dokter. Kan biasanya kalau dia kenanya tulang kaki itu kan dokter ortopedi tahu nih si karyawan ini tuh kenanya bagian tulang mana dan dia bisa dirawat jalan tuh selama berapa bulan tuh dokter ortopedi tuh udah tahu kakinya orang ini harus dirawat atau diamkan seperti itu selama berapa bulan tuh tahu. Nah, dari basic dasar surat izin sakit tadi atau basic dasar surat rawat inap tadi itulah kami ganti penghasilannya. Kalau surat rawat inapnya bukan dibikin ya, maksudnya memang benar dia rawat inapnya 1 juta ya kita ganti selama satu tahun misalnya kita ganti berarti setahun kali 1 juta gitu ya Bu. Itu bisa dihitung saat selesai perawatan gitu ya, Bu ya? Saat sudah selesai semua perawatan karena perawatan itu kan kadang ada yang merawat perawatannya setahun kemudian atau misalkan dia benar-benar dinyatakan sembuh atau cacat itu setelah 3 bulan itu. Nah, itu setelah diputuskan dia ini cacat, dia sembuh atau meninggal, terus eh, dia punya ada rawat inap, barulah dia ngeklaim. Jadi nggak bisa dia ngeklaim pada saat berjalannya dirawat, tidak. Dia Oh, diklaim kan setelah dia selesai dirawat. Seperti itu. oke. Lalu yang tadi pertanyaan saya juga, Bu, yang melakukan klaim itu dari badan usaha atau dari karyawan yang bersangkutan? Nanti tadi kalau misalnya selama si yang bersangkutan dirawat di rumah sakit dan orang ini digaji dari perusahaan, maka dibuktikan dengan slip gaji, kami akan membukti penggantian penghasilannya ke perusahaan. Tapi kalau dia selama dirawat tidak digaji sama perusahaan, maka kita ganti langsung ke peserta. Jadi bebas mau memberikan rekening perusahaan atau rekening yang bersangkutan. Oh, gitu. Oke, oke. Sedangkan kami juga, maaf ya, ini jadi kelanjutan. Oh Sedangkan iya, kami juga ada, kan kalau dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan ada kan kecelakaan kerja itu eh, jika karyawan sakit berkepanjangan 6 bulan pertama, sorry, eh, empat, tiga, sorry, 3 bulan pertama masih mendapatkan 100%. Lalu eh, 3 bulan berikutnya 75%. Kita memberlakukan seperti itu, Bu. Lalu nanti pembayarannya itu misalnya sekaligus ke rekening perusahaan gitu. Nanti kita akan memberikan sisanya gitu ya, Bu ya, ke betul. karyawan. Oh, oke. Oke, kalau gitu cukup menjawab. Terima kasih banyak Ibu Suci. Selamat sore. Sama-sama Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu Evi untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Sudah ada di kolom chat dari Alia, mahasiswa SMA Trisakti. Ingin bertanya, BPJS TKI, Tenaga Kerja Indonesia atau PMI, Pekerja Migran Indonesia, apa saja jaminan dan pengecualiannya ya Bu Suci? Oke, bisa dijawab langsung oleh Ibu Suci. Oh ya, siap. Dari Mbak Alia ya. Mbak Alia, Mari, Bu. Intan. Nah, iya, saya juga belum jelasin terkait TKI ya. Jadi kita punya 3 segmen ternyata. Yang pertama penerima upah, dia bekerja menerima upah. Yang kedua bukan penerima upah, dia tidak menerima upah, dia mendapatkan penghasilan sesuai aktivitasnya atau perorangan lah. Yang terakhir PKI atau pekerja migran. Pekerja migran ini eh,
kalau dia sebelum berangkat dari negaranya ke negara asing, itu biasanya kami berikan perlindungan juga ada 3 bulan. Tapi selama dia berangkat misalnya ke negara Arab sebagai TKW, 6 bulan 1 tahun itu kami ada perlindungan 3 bulan, boleh 6 bulan, boleh setahun. Itu perlindungannya cuma dua aja, kecelakaan sama meninggal. Gitu. Tapi selama dia eh, di apa ya, selama dia benar-benar kecelakaannya kecelakaan kerja, bukan kecelakaan kalau di TKI itu misalnya dia kecelakaan eh, di apa ya, di kena sama si misalnya sama si pemberi kerjanya di sana atau si yang kerja di tempat kerjanya dia menerima kekerasan, itu mungkin langsung dari TKI-nya. Kalau kami khusus kayak kecelakaannya, contoh dia bekerja di Arab sebagai pembantu rumah tangga. Lagi kerja, misalnya lagi nyuci, kepleset, kecelakaan, kami tanggung. Tapi kalau dia menerima apa namanya di apa ya di menerima kekerasan dari pemberi kerjanya tadi, kita nggak berikan. Tapi benar-benar dia harus aktivitas terbentur, ada benturan, itu kita berikan santunan atau perlindungannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sifat kekerasan, mungkin sudah lari ke perlindungan tenaga kerja di Indonesia terkait TKI ya, seperti itu. Nah, jaminannya cuma dua, kecelakaan sama kematian, nggak ada jaminan hari tua, nggak ada jaminan pensiun. Dua program aja, kecelakaan sama kematian. Oh, itu mungkin Artinya sedikit menjawab. pekerjaan kecelakaan yang dilakukan selama bekerja ya, Ibu. Betul. Kalau misalnya dia menerima kekerasan, berarti kan ada unsur apa ya? Jaminan, ada unsur sosial ya, ada unsur kemanusiaan di situ. Memang itu bukan ranah kami lagi, tapi sudah ditanggung langsung sama TKI-nya. Maksudnya iya dari Republik Indonesia juga ada sih biasanya. Kemudian yang terakhir kedua ya, dari STMAT itu untuk yang apakah persyaratan klaim yang harus diajukan seandainya terjadi kecelakaan kerja, kesehatan, pensiun. Jadi 3 program ini, yang pertama kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu begitu dia kecelakaan kerja di jalan, tinggal masuk aja rumah sakit yang kerjasama atau yang tidak kerjasama. Jadi begitu masuk rumah sakit yang kerjasama, contoh di rumah sakit yang kerjasama di Depok ada rumah sakit Mitra, Sentra Medika. Masuk ke rumah sakit Tugu Ibu juga kerjasama. Rumah sakit Mitra masuk kecelakaan dekat situ, masuk rumah sakit situ. Pertama kali yang harus ditunjukkan itu adalah kartu BPJS, KTP, kronologis. BPJS Ketenagakerjaan itu nggak mau terima melalui poli umum, jadi harus UGD karena urgent kecelakaan. Begitu masuk ke UGD, administrasi ini akan nanya lengkap, lagi ngapain, mau ngapain. Nah, jadi kalau dia mau membedakan antara kesehatan sama ketenagakerjaan, itu harus lengkap kronologis. Kronologis itu dari mana? Dari rumah. Rumah saya di Depok, wilayah rumah saya di jalan, misalnya di Jalan Sukatani. Saya mau berangkat ke kantor di Jakarta Timur di Rawamangun misalkan. Tiba-tiba menggunakan motor, tiba-tiba saya kecelakaan di daerah hutan kayu, terbentur sama motor, misalnya yang mau selip jalan oleh saya tiba-tiba terbentur motor, terkena bagian tangan. Terkena bagian tangan, terjadi sakit, akhirnya saya larikan ke rumah sakit. Nah, dari mana, mau kemana, kecelakaan di wilayah mana, terkenanya bagian apa. 4 unsur itu harus ada. Dari mana, mau kemana, kecelakaan di mana, terus kecelakaannya kena apa. Itu sudah membuktikan dia memang kecelakaan kerja. Tapi kalau kronologisnya, saya misalnya kaki saya sakit di bagian kaki saya di bagian lutut sakit misalnya. Kena entah dia nggak jelasin dia kena apa, pokoknya sakit aja. Itu sudah ranah kesehatan. Karena takutnya dikiranya dia sakitnya karena ya memang tulangnya lagi bermasalah atau misalkan sudah lanjut usia misalnya atau misalkan memang dia dia
selain magang dia suka main sepak bola, terus dia suka main apa namanya suka main basket, tapi kenanya memang karena sering main basket kakinya juga sakit-sakitan, kecelakaan kerja. Nah, ketika dia kronologisnya masuk rumah sakit nggak jelas, cuma bilang kakinya sakit, itu sudah kesehatan. Karena ketenaga kerjaan wajib dijelaskan mau berangkat kerja. Gitu. Itu yang enaknya si karyawan praktek tuh dia udah jelas, memang dia berangkat dari rumah ya pasti mau magang. Gitu. Gitu ya. Nah, yang bingung misalkan gini, dari rumahnya dia di Depok, dia kecelakaan. Dia harusnya kantornya di Jakarta Timur, tapi kecelakaannya di Jakarta Barat. Ngapain? Hmm. Itu harus jelas. Kalau misalnya ternyata HRD di perusahaan menjelaskan, oh iya dia lagi harus jaga booth, misalkan langsung buru-buru dari Depok dia ke Jakarta Barat. Kalau misalnya dia saat itu belum ada surat tugas, sementara dibuktikan dengan WA atau SMS dari si HRD-nya atau yang bertanggung jawab anak sama anak magang. Tapi kalau misalkan nanti sudah melalui proses perawatan, dibuktikan surat tugasnya memang dia harus jaga booth di situ. Oke, artinya kalau untuk kecelakaan kerja, untuk persyaratannya langsung dilakukan di UGD-nya ya, Ibu. Lalu kalau UGD. untuk seperti yang ini misalnya seperti untuk pensiun. Nah, itu apakah Oh, siap. persyaratannya juga sama, Ibu? Ya, jadi baru kecelakaan kerja, kemudian yang kematian, sama yang pensiun atau jaminan hari tua itu gampang. Syaratnya cuma KTP, KK, kemudian kartu BPJS sama rekening, sama referensi kerja. Tapi kalau magang biasanya dapat referensi kerja ya, atau kalau dari BCA, Bank BCA itu biasanya dia cuma dapat sertifikat itu udah cukup gitu ya. Nah, sekarang kami itu sudah tidak lagi ada persyaratan paklaring atau referensi kerja. Jadi, semua bukti yang membuktikan dia itu kerja di perusahaan itu bisa. ID card. Kalau dia nggak punya referensi kerja atau misalnya kadang anak-anak magang asal keluar gitu aja dari perusahaan terus nggak pamit tiba-tiba keluar kan nggak dapat referensi kerja ya dari HRD atau perusahaan kita Hmm. bisa melakukan cek dari ID card. Enggak nih orang ini kerja di perusahaan ini ID cardnya ada atau sertifikatnya atau biasanya slip gaji. Perusahaan pasti biasanya ngasih slip gaji. Kalau perusahaan besar nih biasanya ngasih slip gaji ada nama PT-nya. Kalau misalnya karyawan kontrak biasanya ada PKWT-nya ya, ada surat kontraknya itu cukup. Atau misalnya dia kerja di perusahaan Aqua atau perusahaan besar, dia punya seragam nih, seragamnya aja cukup. Gitu. Pokoknya sesuatu yang membuktikan dia benar kerja di perusahaan itu. Gitu. Ya. Itu untuk yang klaim jaminan pensiun. Kalau yang klaim kematian gampang. Banyak syaratannya, 17, ada 17 syarat nanti kita info. Banyak Oke, syarat. Sekarang oke, artinya persyaratannya beda-beda ya, tergantung beda-beda. jaminan yang akan diklaim seperti itu. Iya, betul. Sepertinya sudah cukup jelas untuk jawaban pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ada pertanyaan dari Bais, mahasiswa SMA Trisakti. Izin bertanya, apakah program Return to Work bisa didapatkan oleh siswa-siswi dan mahasiswa atau mahasiswi saat praktek kerja? Bisa banget. Itu untuk waktu kecelakaan. Jadi dia setelah kecelakaan, kenanya bagian kaki atau bagian tangan, kita akan latih dia untuk bisa kerja lagi, tapi di bagian lain itu bisa banget. Jadi ketika misalnya dia sudah daftarin 1 bulan atau 2 bulan, kecelakaan kerja kebentur bagian tangan. Padahal dia harus kerja di bagian IT yang harus menggunakan tangan. Nah, dia nanti dilatih di BLK. Semua biaya pelatihan kami yang tanggung. Di BLK, Balai Latihan Kerja, kami latih. Misalnya minatnya kemana nih? Misalnya minatnya ke bagian marketing, atau di bagian dagang, atau misalnya dia minat ke apa ya, yang selain ada menggunakan tangan, cuma kaki doang, atau misalnya jadi OB atau apapun, bisa kami latih. Nanti biasanya kami akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama untuk menyalurkan disabilitas. Contoh kemarin McDonald, McDonald itu sudah bersedia menyalurkan beberapa persen di karyawannya itu untuk pekerja disabilitas. Seperti itu. Atau ada beberapa perusahaan kami sudah kami berikan surat penandatangan dia bersedia berapa persen karyawannya itu disabilitas. Itu bisa. Itu yang dihitung program kerja kembali.
Oke, itu dia tadi Ibu untuk sesi tanya jawab. Kita tutup sampai di sini. Baik, setelah menyimak untuk pemaparan dari kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini, dapat kita simpulkan teman-teman beberapa hal penting yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa-siswa magang dan peserta KKN sejatinya itu sudah mulai terlibat langsung dalam aktivitas kerja yang memiliki risiko, baik risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial yang memberikan rasa aman, terutama dalam kondisi darurat yang tidak kita inginkan, seperti kecelakaan kerja atau kematian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suci tadi. Nah, dengan hanya iuran belasan ribu per bulan, teman-teman, peserta sudah dapat memperoleh manfaat perlindungan yang cukup signifikan, termasuk biaya pengobatan, santunan, hingga manfaat beasiswa bagi ahli waris. Nah, perlu kita pahami bahwa perlindungan ini bukan hanya penting, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral dan legal baik dari pihak penyelenggara pendidikan maupun pihak industri. Karena itu, dengan adanya kolaborasi antara institusi pendidikan seperti SMA Trisakti dan BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu langkah nyata untuk memastikan bahwa mahasiswa dan siswa sebagai generasi penerus bangsa bisa belajar, berkontribusi, dan berkembang dengan aman dan terlindungi. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita semua bisa menjadi lebih sadar akan pentingnya perlindungan sosial sejak dini dan bisa turut menyebarkan informasi ini ke lingkungan kampus maupun masyarakat. Oke, baik teman-teman. Itulah dia tadi untuk manajemen sharing session kita pada hari ini. Sangat-sangat menarik. Saya sendiri sangat banyak yang informasi yang saya dapatkan dari sesi hari ini, yang mana relate banget nih bagi saya yang sedang melaksanakan magang. Oke, oleh karena itu kita sudah sampai di penghujung acara. Mari teman-teman kita lakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman bisa langsung on cam agar terlihat nih muka-muka cantik dan gantengnya. Oke, saya pandu teman-teman. Dokumentasi, foto bareng. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Sekian untuk sesi kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberi manfaat dan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman jangan ragu untuk terus menggali informasi lebih dalam tentang topik-topik yang sudah dibahas, karena pengetahuan ini bisa sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pemikiran lebih lanjut, jangan sungkan teman-teman untuk menghubungi kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.